Di suatu hari yang tenang, ada seorang perempuan bernama Fikro duduk di dalam musola karena ia selesai sholat duha. Dan ia juga baru saja menerima rezeki dari hasil panen. Ia memberikan sebagian hasil panennya sebagai zakat. Fikro tahu bahwa di balik setiap hasil panen ada hak orang lain yang harus ia keluarkan. Tak lama kemudian, Fikro berjalan menuju rumah seorang temannya yang kurang mampu. Temannya itu juga menyambutnya dengan wajah terkejut. Fikro menyerahkan zakat itu sambil berkata, "Semoga ini bisa membantu ya." Temannya itu sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di momen itu, Fikro sadar bahwa zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi jalan untuk saling menguatkan sebagai sesama muslim yang baik. Nah, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa zakat itu bukan hanya memberi, tetapi kewajiban yang berdampak besar bagi kehidupan sosial. Untuk membuat pengelolaannya lebih teratur dan bermanfaat luas, Indonesia memasukkan aturan zakat ke dalam sistem hukumnya. Inilah yang disebut dengan legislasi hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana legislasi ini mengatur zakat di Indonesia dan hukumnya dan pentingnya bagi masyarakat. Yang pertama ada, apa itu legislasi hukum Islam? Legislasi hukum Islam adalah proses memasukkan aturan dan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan resmi negara. Nah, dengan adanya legislasi ini, hukum Islam itu tidak hanya dipraktekkan secara pribadi, tapi juga diakui dan ditetapkan ke dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian, ada dasar hukum zakat di Indonesia. Nah, zakat di Indonesia bukan hanya ibadah, tapi juga diatur di dalam undang-undang. Nah, di sini ada beberapa dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Yang ketiga, pengelolaannya resmi melalui Basnas dan LAS. Nah, Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional dan LAS Lembaga Amil Zakat. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, negara itu memastikan zakat dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan dapat membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ada tujuan adanya legislasi zakat. Nah, tujuan masuknya zakat dalam hukum nasional yang pertama, mengumpulkan zakat dengan lebih maksimal dan teratur. Yang kedua, memastikan zakat disalurkan dengan aman, tepat, dan sesuai dengan aturan Islam. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ini yang keempat, ada mendorong umat Islam berperan dalam pembangunan ekonomi sosial. Nah, di sini di legislasi hukum Islam juga ada pengelolaan zakat. Nah, di Indonesia zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti Basnas dan LAS. Nah, lembaga ini mendata siapa saja yang berhak menerima zakat, mengumpulkan dan mengelola dana, lalu menyalurkannya untuk kebutuhan fakir miskin, pendidikan, kesehatan, usaha produktif, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya. Nah, kemudian kita juga membahas hubungan zakat dan negara. Nah, dengan ada sistem legislasi ini, zakat menjadi bagian dari sistem kesejahteraan nasional.
negara berperan mengatur, mengawasi, dan memastikan zakat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk ekonomi masyarakat. Nah, jadi melalui legislasi hukum Islam, zakat itu tidak hanya menjadi ibadah, tapi juga instrumen sosial yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.